Shalom, yuk kita renungkan beberapa hal ya. Eh, Satu kebenaran ya, lihat, Christianity is not a religion, is a relationship. Kekristenan itu ya, mengenal Yesus itu bukan sebuah agama, tetapi itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa jauh kita kenal Tuhan kita. Jadi kalau KTP kita misal ditulis Kristen, nah itu hanya Kristen KTP. Tapi masalahnya apakah kita kenal dia secara pribadi. Walaupun orang tua kita Kristen, bapak ibu kita mungkin pelayan Tuhan atau pendeta, gembala gereja. Tapi secara pribadi apakah kita pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang membuat kita itu menjadi anak-anak Allah. Kalau kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan mendorong kita untuk memanggil Tuhan itu dengan panggilan Aba, Bapa. Ya, jadi ini soal hubungan. Mungkin bisa saja ada orang yang agamanya dulu bukan Kristen, dan di KTP-nya masih tertulis agamanya yang lama, tapi ketika dia sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka walaupun KTP-nya ditulis bukan Kristen, tapi dia punya hubungan dengan Tuhan. Ya, ini yang membedakan. Itu sebabnya kalau saya beberapa kali ketemu ya, ada orang-orang yang kemudian dia pindah kepada kepercayaan lain ya, agamanya bukan Kristen lagi. Kemudian ketika menjelang meninggal, lalu ada hamba Tuhan yang mendoakan orang ini terima Yesus, maka dia lahir baru. Walaupun mungkin meninggalnya dikuburkan dengan cara agama atau kepercayaan lain, tapi rohnya selamat. Jadi itu menyangkut hubungan ya. Kekristenan adalah soal hubungan, bukan agama. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kehidupan kekal itu adalah mengenal Tuhan, mengenal Bapa. Kata mengenal ini ginosko. Ginosko ini dalam bahasa aslinya itu digunakan sebagai idiom juga, atau ungkapan yang menggambarkan hubungan intim suami dengan istrinya, sehingga istrinya hamil. Jadi kalau kita ini sudah terima Tuhan Yesus, ya kita memiliki hidup yang kekal. Ya, hidup kekal itu dimulai ketika kita ada di muka bumi ini, yaitu kita bergaul dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Dia. Bagian kita itu cuma mau aja, lalu lakukan apa yang Dia perintahkan. Nanti Dia akan kirim orang-orang mengajar kita diberikan pewahyuan hal-hal baru, lalu kita setia lakukan bagian kita, Dia akan munculkan keinginan di hati kita untuk hal-hal yang Dia rencanakan, termasuk pelayanan. Sama kayak seorang suami berhubungan intim dengan istrinya kemudian hamil, lalu setelah 9 bulan anaknya lahir. Ya, sama juga kita dengan Tuhan, kita berhubungan dengan Tuhan, kita intim, maka Tuhan menanamkan dalam pikiran kita satu keinginan untuk melayani Dia, untuk terlibat dalam satu kegiatan, entah itu di gereja atau dalam organisasi pelayanan, atau mungkin di marketplace ya, di mana itu merupakan rencana Tuhan buat kita. Ya, orang-orang seperti Yusuf, seperti Musa, ya, seperti Daud, walaupun mereka punya hubungan dengan Tuhan, tapi mereka kan dipakai di marketplace. Nah, itu akan muncul waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bagian kita taat aja, lakukan step by step apa yang Dia perintahkan kepada kita. Jadi sebenarnya kita gak perlu takut akan hari esok, apalagi masa depan. Kalau kita kenal Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, walaupun dunia dikatakan mau resesi, mau apapun yang terjadi, Tuhan akan pelihara kita. Yang penting kita ikutin Dia. Elia itu mengalami kekeringan, tapi Tuhan suruh sembunyi di tepi sungai Kerit. Dia bisa minum dari sungai itu, dan ada burung gagak diperintahkan bawa daging, bawa roti pada pagi dan petang. Tuhan bisa pakai orang-orang berdosa, orang-orang yang gak pernah kita pikirkan untuk membawa berkat kepada kita, seperti Elia. Lalu Tuhan pakai janda di Sarfat yang miskin, yang gak pernah masuk dalam pemikiran secara logika ya bagi manusia untuk bisa memberi makan Elia ya. Jadi yang penting kita membangun hubungan dengan Tuhan dan lakukan step by step yang Dia perintahkan kepada kita dengan setia. Ya, jadi sekali lagi itu soal hubungan,
Lalu kalau kita bergaul lebih dalam lagi dengan Tuhan, kita akan memahami bahwa Christianity is a relaxed love relationship with God. Kekristenan itu adalah hubungan dengan Tuhan yang didasari dengan cinta atau kasih dan rileks sifatnya. Artinya kita itu berhubungan dengan Tuhan, kita menikmati kasih-Nya. Kita enggak tegang, kita enggak takut mau beribadah tuh seperti mau ketemu dengan hakim yang lalim atau mau ditelanjangi dosa-dosa kita ya. Dulu ada persekutuan yang sangat karismatik, kalau datang ya, saya ingat kalau datang itu orang yang baru datang pun tiba-tiba bisa dinubuatkan, ada orang lain yang ketika sedang penyembahan dapat vision, dapat penglihatan bahwa ada tali hitam mengikat kepala seseorang, kemudian ada kelelawar dan macam-macam lah. Tapi ada hal positifnya adalah kalau kita melayani ya, atau kita sedang didoakan di situ nggak bisa bohong ya, ketahuan semuanya. Nah cuma sisi lain ya belakangan saya belajar juga bahwa ketika karunia-karunia roh bekerja itu ada aturannya ya, ada etikanya karena ada ketertiban ya, bukan kita main hantem ya, menghardik seseorang, kita merasa Tuhan marah lalu kita telanjangi seorang dengan apa saja yang dia perbuat ya, nggak seperti itu ya. Nah jadi ada hal yang menarik, kalau mau datang persekutuan seperti itu, kita tuh jadi bereskan dulu ya, ada masalah apa, aduh ampuni Tuhan tadi saya jengkel, ampuni Tuhan tadi saya pikiran sempat kotor, Tuhan kayaknya semua kita bereskan dulu baru datang persekutuan. Nah apakah itu yang disebut persekutuan dengan Tuhan ya? Ya belakangan saya belajar tidak seperti itu ya. Karena kita datang kepada Allah yang firman Tuhan katakan, God is love, Allah adalah kasih ya. Kita lihat bagaimana anak yang bungsu ketika dia kembali kepada bapaknya dengan penuh kasih menyambut. Ya. Bapaknya nggak seperti anak sulung yang bilang enak aja lo baru datang udah ngabisin uang orang tua lo mau makan gua yang setia nggak pernah kayak begini ya, enak aja. Ayo kamu masuk kamar dulu, puasa dulu ya, biar kamu bertobat sungguh-sungguh ya. Sangkal diri dulu, misalnya kayak begitu ya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menyangkal diri ya, betulnya itu nggak salah. Tapi maksud saya adalah pernyataan ini ya, kekristenan itu adalah hubungan kasih dengan Tuhan yang rileks, artinya tidak kaku. Kita memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang sangat baik. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut waktu datang kepada Dia. Christianity is a relationship with Jesus. Kekristenan itu adalah suatu hubungan dengan Yesus. Ya. Seberapa jauh kita kenal Dia. Nah kalau kita punya teman, punya sahabat, ya, semakin kita dekat dengan teman kita itu kita makin paham hal-hal yang teman kita suka dan hal-hal yang teman kita tidak suka. Nah kalau kita mau punya hubungan yang baik dengan teman kita itu, ya, dengan sahabat kita, tentunya kita perlu perhatikan. Kita jaga perasaan teman kita menghormati apa yang dia memang inginkan, kita jaga perkataan kita, dan kita bisa dekat sekali ya. Saya punya teman-teman yang dekat ya, nah, saya cukup mengerti. Belakangan saya belajar kadang-kadang mereka terbuka pada saya hal-hal yang mereka nggak cerita ke orang lain, dan saya menghargai itu ya, untuk nggak juga ngomongin ke orang lain ya. Saya tidak memandang dia sebagai hal-hal yang negatif, tapi saya melihat bahwa itu pergumulan mereka masing-masing. Mereka punya kesulitan, saya bisa doakan, saya bisa share sesuatu, dan saya juga menjadi tempat yang mereka percaya untuk cerita. Sebaliknya, karena begitu dekat, teman-teman ini orang-orang yang juga care, ya, peduli kepada saya, dan mereka juga jaga perasaan saya, mereka peduli, mereka menolong ketika ada hal-hal di mana saya tidak bisa melakukan. Kekristenan adalah soal hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita juga akan makin paham ada hal-hal yang Dia minta untuk kita lakukan atau tidak lakukan, walaupun mungkin ke orang lain itu tidak apa ya. Nah, kita perlu mengenali hal itu. Ya, kalau kita mau semakin dalam bergaul dengan Tuhan, saya tahu beberapa hamba Tuhan yang saya kenal mereka punya hal-hal tertentu ya.
yang dengan Tuhan itu mereka jaga. Ada hamba Tuhan namanya John Hyde, ya, dikenal sebagai Praying Hyde. Ya, ini disebut Rasul Pendoa. Kenapa disebut Praying Hyde? Karena dia orang yang suka berdoa, pelayanan dia adalah berdoa. Ada hamba Tuhan Watchman ini bilang, ya, kalau kita nih pendoa, ya, itu seperti akar dalam pelayanan. Jadi pendoa itu jangan muncul, ya. Pendoa itu ya mungkin sekali waktu dia bagi firman karena dia mengajarkan kebenaran demi kebenaran, tapi sebenarnya pendoa itu di balik layar, ya, tidak kelihatan. Kalau ada pertemuan-pertemuan doa, ya nggak salah ngumpul foto bersama. Cuma kadang-kadang saya suka aneh juga, ya, pendoa ada seragam. Ini seragam pendoa, Pak. Seragam itu apa dilihat Tuhan, ya? Itu kan untuk dilihat manusia, ya. Ya nggak salah juga sih. Cuma maksud saya kalau kita lebih sadar akan orang lain nilai kita seperti apa dibanding Tuhan nilai kita seperti apa, maka efektivitas kita dalam berdoa itu dipertanyakan, ya. Kalau kita hanya mencari standar atau pandangan orang kepada kita dibanding apa kata Tuhan tentang kita, maka kita bukan seorang pendoa, ya. Atau doa kita tuh cuma performance, ya, tidak berdampak, ya. Tapi kalau John Hyde ini luar biasa. Satu ketika di Eropa ada KKR besar dibuat selama seminggu kalau nggak salah, mengundang 2 pembicara terkenal dari Amerika. Dan ketika dibuat KKR itu mereka sudah sebarkan undangan, diumumkan lewat radio dan waduh berharap bisa ribuan orang datang masuki tempat yang sudah disediakan. Tapi ternyata hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu nyaris kosong, nggak ada yang datang. Ini 2 hamba Tuhan sudah frustasi, akhirnya ketika mereka sudah mau stop KKR itu ada datang telegram, ya, yang mengatakan John Hyde akan membantu dalam pelayanan. Waduh, mereka semangat sekali. Dan ketika John Hyde datang ini, dia cuma tanya, di mana tempat untuk saya berdoa? Dan ditunjukkan satu kamar, dan kemudian dia berlutut, lalu diceritakan orang cuma melihat dari belakang punggungnya bergerak-gerak. Tapi ketika dia berdoa, malam harinya waktu KKR itu gedung pertemuan penuh dengan ribuan orang. Dan waktu diberikan tantangan orang-orang bertobat. Lalu selesai pelayanan, 2 orang hamba Tuhan ini langsung lari ke belakang menemui John Hyde di ruang doanya. Dan mereka memeluk John Hyde, mereka bilang, ini bukan karena kami, ini bukan karena saya, tapi ini karena doa dari seorang John Hyde. Sehingga surga itu bergeraknya. Nah, John Hyde membangun hubungan dengan Tuhan begitu rupa sehingga doanya itu powerful. Ada lagi namanya Rhys Howells, ya, ini juga intercessor, seorang pendoa. Dia di Inggris, kalau nggak salah pada zaman Perdana Menteri Winston Churchill, ya. Dan saya baca beberapa ceritanya di Google, ya, diceritakan bahwa ketika dia berdoa ini, kalau nggak salah dampaknya itu menghentikan perang dunia atau kemudian kalau nggak salah Hitler itu kalah dan sebagainya lah. Pokoknya ini dampaknya nih sifatnya nasional dan internasional. Ya, nasional karena dia tuh di Inggris, ya. Dia dikenal sebagai pendoa di negeri tersebut. Ada hal yang menarik, ya. Saya baca di internet, Rhys Howells ini punya satu prinsip yang dia pegang dan dia tahu itu dari Tuhan untuk dia lakukan, yaitu dia tidak pakai topi. Padahal di Inggris pada masa itu orang umumnya pakai topi, tapi dia nggak pernah pakai topi karena dia tahu Tuhan minta dia lakukan hal itu. Nah, jangan diperdebatkan secara teologi, ya, apalagi kalau sekolah tinggi, ya, di STT, ya, ngambil gelar mungkin MTH, doktor dan sebagainya, kita bisa berdebat banyak hal, tapi nggak akan nyambung ke sini, ya, karena ini masalah pribadi antara dia dengan Tuhan. Dan nggak bisa dipungkiri dampak hasil doa dia itu besar sekali, ya. Ya, kalau dibandingkan dengan kita banyak tahu, tapi doa kita juga tidak berdampak, ya beda lah, ya, dengan Rhys Howells ini. Ada hamba Tuhan lain lagi yang saya kenal secara pribadi, ya. Dia boleh kemana saja di Indonesia pelayanan, tapi ke satu daerah tertentu istrinya tuh nggak boleh ikut, ya. Itu hubungan
dia dengan Tuhan. Dia dapatkan hal seperti itu. Jangan diperdebatkan ya, karena kita bilang Tuhan tuh punya kuasa di mana saja. Tapi secara pribadi dia dapat dari Tuhan seperti itu. Smith Wigglesworth, kalau ini orang yang Tuhan pakai dalam hal mujizat sangat luar biasa, spektakuler ya. Ada bayi sakit, dia tendang, bayi itu sembuh ya. Itu udah gak masuk akal lah ya. Orang sakit kanker, kankernya ditonjok ya, perutnya yang kanker tuh ditonjok, kankernya jatuh dan orangnya sembuh ya. Banyak hal yang spektakuler yang terjadi. Dan kadang-kadang kalau hamba Tuhan khotbah kagum ya, tentang iman, bicara tentang iman. Tapi pernah gak kita tahu bagaimana hubungan Smith Wigglesworth dengan Tuhan ya. Kita baik ya kalau kita belajar masing-masing hamba Tuhan tuh bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Kita bisa belajar sesuatu dari kehidupan mereka. Nah, Smith ini walaupun hidup di perjanjian baru, tapi dia percaya ada makanan-makanan yang di perjanjian lama itu haram, di perjanjian baru itu boleh dimakan, tapi dia tetap berpegang untuk dia itu haram. Nah, jangan diperdebatkan secara teologi ya, karena gak akan ketemu. Dan dia pegang hal itu. Ya, jadi dia tuh termasuk orang yang tidak mau makan makanan-makanan yang daging-daging yang haram. Di perjanjian lama tuh kan ada ya, ada belut, ada kerang, ya, ada babi juga ya. Nah, ini jadi masalah karena kita hidup di zaman yang apalagi di gereja-gereja tertentu babi itu menjadi makanan wajib ya dalam pesta buka puasa ya, ada babi kecap dan sebagainya ya. Itu firman Tuhan berkata itu halal, tapi kalau buat Smith Wigglesworth dia bilang enggak. Jadi pernah dalam satu kebaktian dia diundang untuk doa makan di mana di situ ada babi panggang gede sekali. Lalu dia berdoa dan dia bilang, Tuhan kalau engkau bisa memberkati apa yang telah kau kutuk ini, berkatilah babi yang jelek ini. Ya, langsung panitia kabur semua. Tapi itulah dia. Itu hubungan dia dengan Tuhan, dia punya seperti itu. Kathryn Kuhlman beda lagi. Ya, kalau Kathryn Kuhlman ini memuji menyembah Tuhan lalu orang mengalami healing di tempat masing-masing. Wah, hadirat Tuhannya luar biasa. Nah, Kathryn Kuhlman mungkin dia dipanggil untuk membujang ya. Tapi dia pernah buat kesalahan, dia kawin dengan seorang hamba Tuhan ya yang sudah menikah, punya 2 anak, kemudian hamba Tuhan ini menceraikan istrinya lalu kawin dengan Kathryn Kuhlman. Lalu pelayanan Kathryn Kuhlman itu ambruk ya. 6 tahun dia menikah dengan hamba Tuhan ini. Ya, dia bilang kalau ada orang yang bertobat dalam pelayanan kami itu anugerah Tuhan saja. Tapi setelah 6 tahun dia ngerti Tuhan gak mau lepaskan dia dan dia putuskan untuk tinggalkan suaminya ya. Dan setelah dia tinggalkan suaminya itu, Tuhan mulai pulihkan dia dan pelayanan dia luar biasa dahsyat sekali ya. Sampai dia meninggal, setahu saya di buku biografinya itu, dia gak pernah ketemu dengan mantan suaminya. Tapi dia bilang begini, hanya Tuhan yang tahu berapa harga yang saya bayar untuk semua hasil dalam pelayanan mujizat yang luar biasa ini. Sesungguhnya saya sangat mencintai mantan suami saya itu, tapi saya mengerti Tuhan bilang tidak ya. Engkau seharusnya bahkan gak boleh menikah ya. Dan dia taat, dia lakukan hal itu antara dia dengan Tuhan. Sementara dia banyak melayani orang-orang yang cerai kemudian menikah dengan orang lain, didoakan dan mereka terus melayani dengan baik. Kathryn berharap seperti mereka, tapi Tuhan bilang enggak ya, kamu harus sendiri. Nah, saudara, itu antara masing-masing orang dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya kita sejauh mana kita kenal Tuhan dan kita melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Potret dari seorang Kristen yang dewasa adalah unconditional love in all relationship ya. Kasih yang tidak bersyarat dalam semua hubungan ya. Kalau kita semakin kenal Tuhan, kita akan mengerti bahwa kasihnya itu tidak bersyarat. Unconditional love, itu kasih agape. Tapi hanya bisa kita terima, kita nikmati kalau kita memberikan respon kepada Tuhan. Respon itu menyangkut hal-hal yang Dia perintahkan kepada kita, baik secara umum maupun secara pribadi yang hanya diberikan kepada kita. Kalau kita lakukan dengan kesetiaan, kita akan nikmati kebenaran ini ya. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Tuhan, mengenal Bapa dan mengenal Yesus yang telah diutus. Kalau kita hidup di sini, kita akan menikmati yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita, orang-orang percaya. Haleluya, amin.